Pemirsa Silet RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat kian mencuri perhatian lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari sweetnya Rembayang beri surprise romantis saat jemput Dinda Hau di bandara, hingga bikin merinding. Viral, ibu yang suka mengamuk di medsos ternyata sering dapat bisikan gaib. Dan inilah sederet berita heboh yang jadi perbincangan versi Silet. Sweetnya Rembayang beri kejutan manis saat jemput Dinda Hau di bandara, bikin baper netizen. Aksi sweet Rembayang memberi kejutan untuk sang istri Dinda Hau sukses membuat netizen baper. Ya, sambil membawa bunga, Rem menjemput Dinda yang baru saja tiba di bandara. Mendapat kejutan manis dari sang suami tercinta, Dinda Hau pun membalasnya dengan senyum bahagia. Tidak berhenti sampai di situ saja, Ray kemudian terlihat mencium kening Dinda yang lagi-lagi auto membuat warganet iri. Masya Allah, langgeng-langgeng dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ujar netizen mendoakan. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Ya mas, kadang orang tuh terlalu fokus di hal-hal besar sampai hal-hal kecil kayak gitu, kayak mungkin samaan baju gitu kan, samaan baju tuh kan kadang orang apaan sih gitu, cuman biarkan kita melakukan hal yang membuat kita bahagia, saling berusaha saling melengkapi apapun aja itu. Sempat mengidap tumor payudara, Marshanda akui dirinya sudah sembuh. Kabar bahagia dibagikan oleh Marshanda. Ia mantan istri Ben Kasyafani ini mengaku telah sembuh dari tumor payudara yang sempat diidapnya. Dan inilah sekelumit cerita Caca terkait perjuangannya untuk sembuh dari tumor payudara dan juga saat mental illness-nya kambuh. Hello everyone, gue sekarang sudah di rumah. Operasi tumor payudaranya udah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Dan pas tumornya keluar itu gede banget. Ini ada good news banget sih, karena setelah aku udah cek lagi dan alhamdulillah aku sudah sembuh dari penyakit yang aku sampaikan itu, tumor itu. Setelah sempat dimarahi Mami Eda, Loli pamer sudah punya tempat tinggal baru. Pasca viral disemprot Mami Eda karena boros listrik dan air, serta tak diberikan kunci rumah seolah diusir secara halus, Laura Meizani alias Loli, putri sulung Nikita Mirzani, akhirnya pamer dirinya sudah punya tempat tinggal baru. Dengan bangga, Loli pun menunjukkan kamar barunya yang sudah berisi kasur, lemari, dan juga kursi. Namun belum diperoleh informasi lebih lanjut apakah Loli membayar sendiri kamar barunya itu atau justru dibantu oleh Mami Niki. Tapi yang mengejutkan, tiba-tiba tadi malam Nikita mengunggah sebuah percakapan bahwa diduga Loli kini tengah berada di kantor polisi London. Entah sedang apa. Benarkah Loli ditahan? Lantas benarkah Nikita sudah masa bodoh? Ya nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah, nggak gagal lah ya. Nah, ini namanya proses kehidupan lah ya, kan gue nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak ada, kalau gagal anak gue yang dua gagal dong, baik-baik aja buktinya. Viral di sosmed.
sempat viral membagikan video ibunya kerap mengamuk. Sang anak ceritakan ada hal tak biasa selama dirinya merawat sang ibu. Pasca viral membagikan video ibunya yang kerap mengamuk karena penyakit skizofrenia, kini sang anak kembali membagikan cerita terkait pengalamannya selama 10 tahun merawat sang ibu tercinta. Ternyata di luar faktor medis, konon sering muncul kejadian di luar nalar sebelum sang ibu mengamuk. Salah satunya benda-benda di rumah yang suka bergerak sendiri dan sang ibu yang kemudian bertanya, "Man Rabuka" atau "Siapa Tuhanmu?" Tidak hanya itu, ia juga kerap dikenalkan oleh sang ibu dengan sosok tak kasat mata yang dianggap temannya. Udah. Kamu lempar dong. Hancur. Oke. Ini ibu, Mas. Ibu. Kalau ibu udah mulai marah-marah seperti itu tuh dari 2010 parahnya tuh, Mas. Cuma 2006 2007 juga emang udah kerasa gitu. Terus tiba-tiba nelpon ke rumah, yuk ke rumah kan. Tiba-tiba pas lagi ngobrol, gelas itu gerak sendiri di depan mata kita. Pindah gini, Bang. Kaget dong. Tapi ibu cuma bilang, tenang, nggak apa-apa. Itu mah temen ibu. Katanya gitu. Cuma kalau sekarang lucunya gini, Bang. Kalau ke rumah, itu ibu selalu mengingatkan saya soal kematian. Man Robuka, Bang. Saya jawab, ya Allahu Robbi. Wa imamuka, ibu tanya lagi, saya jawab lagi. Wa nabiyuka, ibu tanya lagi, saya jawab lagi. Horor, puluhan orang terjebak di wahana permainan di Kanada. Heboh di sosial media, video yang memperlihatkan puluhan orang terjebak di sebuah wahana permainan di Kanada. Ya, akibat wahana tersebut berhenti mendadak. Akhirnya, puluhan orang terjebak selama kurang lebih 30 menit dalam posisi terbalik di wahana itu. Oh, hell no. Yep. They're upside down. Yang terlalu ekstrim gue kurang suka sih. Karena menurut gue permainan itu memicu adrenalin. Cuma menurut gue kalau yang membahayakan atau efeknya ada yang buat lo mual pusing, menurut gue ngapain gue harus naik permainan itu, ya kan? Disuruh naik itu sih gue ogah sih. Lucunya Raffi Ahmad pamer akui dekat dengan Siwon dan NCT Do Janjung ke boyband Rise. Lagi, salah satu idol K-pop di bawah asuhan SM Entertainment bertemu dengan Raffi Ahmad. Kini giliran boyband Rise yang bertemu dengan sang Sultan Andara. Dari unggahan terbaru di media sosialnya, Raffi terlihat dengan hangat menyapa ketujuh member Rise serta sedikit pamer jika dirinya dekat dan berteman baik dengan artis Korea seperti NCT, Do Jae-jung, dan juga Siwon Super Junior yang bahkan sudah pernah pula menginjakan kaki di Istana Andara. Indonesia. Annyeonghaseyo. We love K-pop. We love SM Entertainment. I have good relationship with SM Entertainment. NCT Do Jae-jun, come to my house. With Siwon, my friend Siwon. How about Indonesia? Indonesia good? Good. You have tried Indonesian food? Yeah. Good. You what? Nasi goreng. Mie goreng. Sate. Ya kemarin Siwon karena aku udah temenan sama dia waktu di Korea kan. Bareng sama dia, aku collab sama dia ke tempat kantornya dia. Pas ada di sini kita DM-an. Ya seru-seruan aja lah. Alhamdulillah punya nambah teman baru. Di lain waktu, Raffi secara mengejutkan juga kedapatan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada apa dengan Raffi?
Ada agendanya apa nih? Podcast. Oh, podcast. Kirain pemeriksaan. Mas Hafiz, dikit dong, enak sih. Alhamdulillah. Dipakai ya topinya nih ya? Iya, dari Stranas. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Aku bersama Pak Pahala dari Stranas dan juga Wakil Ketua KPK Pak Alex. Wah. Paling nggak kalau mau nyatet pakai ginian. Siap, terima kasih. Alhamdulillah, semoga sukses untuk Stranas PK. Ini adalah salah satu upaya pemerintah juga untuk mencegah korupsi. Ya. Ini hadiah dari APBN. Oh iya. Jadi Raffi bayar pajak balik lagi. Iya pasti ya. Sukses untuk Stranas dan juga untuk KPK juga. Ibu Rahma, terima kasih. Tuh, maju terus Indonesia. Lucunya Ayu Dewi baper lihat kebucinan Luna Maya dan Maxim di backstage ITA 2023. Kebucinan Luna Maya dan Maxim Baudier ternyata sukses membuat Ayu Dewi, sahabat Luna, baper. Semua bermula saat Maxim mengantar Luna yang menjadi salah satu pengisi acara ITA 2023. Dan saat Ayu menyapa Maxim, tanpa disangka Luna justru bertingkah bucin dengan terus memeluk mesra sang kekasih. Begitupun saat Maxim hendak pamit pulang, yang dilepas Luna lagi-lagi dengan pelukan dan juga aksi mesra lainnya. You're coming? I thought you didn't want to come. I'm gonna be here for 15 minutes. I'm dropping her off. Orang mah ngedropin mah di luar, tahu di pagar. Oh, dropin tapi di dalam. Ya. Antara kiri atau salim semua salim. Salim semua. Good luck ya. Thank you. Ya pokoknya. Gimana kedoanya, Kak? Halo, Kak. Gimana kedoanya, Kak? Mundur dikit kali. Gimana, Kak? Minta doa yang terbaik mungkin, Kak. Doain aja. Sampai persiapannya udah sampai mana persiapannya? Halo, Kak. Thank you ya, Kak. Kalau jodoh mah kita nggak ada yang tahu ya, jodoh kan belum kejadian gitu. Kalau saya tuh percaya jodoh itu setelah adanya ijab kabul gitu. Kalau udah kejadian ijab kabul itu namanya jodoh. Jadi ya kalaupun mereka nanti jodoh, ya udah jodoh insya Allah. Jadi dia makin bahagia, makin dewasa. Dan ya she's doing well, she's doing fine. Heboh klinik kecantikan Dr. Tompi digeruduk massa karena dituding menutupi saluran air. Sederet berita heboh yang jadi perbincangan versi silet diakhiri oleh kabar klinik kecantikan Dr. Tompi digeruduk massa. Ya, Tompi tiba-tiba dikejutkan dengan banyaknya warga yang menggeruduk klinik kecantikannya yang terletak di wilayah Tangerang Selatan Senin kemarin. Yang juga mengejutkan, puluhan warga yang menamakan diri mereka Aliansi Warga Pondok Aren datang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa keranda dan juga berpakaian hitam. Lantas, ada persoalan apa antara klinik kecantikan milik Tompi dengan warga sekitar? Saya datang, kondisinya udah begitu. Jadi mereka bilang-bilang, wah teriak-teriak kalau bangun bangunan di atas saluran air. Bukan saya yang bangun. Dari saya datang, dari saya beli tanah ini, dulu kan bekas pom bensin. Nah, area di depan situ sudah pernah dibeton. Dan saya ngecek semalam katanya udah ada surat resmi dari Dinas Pengairan. Yang pertama kita fokus, surat pertama kita layangkan itu fokus dengan kaitan SDM. Tapi karena memang nggak direspon ya kita ya otomatis. Permasalahan irigasi yang ada, walaupun memang kita nggak pernah menyalahkan. Saya tahu persis, memang sebelum dia datang pun itu udah ada. Kenapa? Yang bikin saluran itu tertutup dengan cor beton, yaitu dari pihak Pertamina, dulu SPBU. Nah, yang jadi masalah itu digunakan sama beliau. Dikomersilkan dengan parkir yang ada. Ya, saya rasa kalau yang lain juga tahu, bicara hukum dan perdanya itu kan ada. Kita sempat secara kooperatif untuk mempertanyakan, bahkan kita waktu itu sempat layangkan surat kepada manajemen, Mbak, untuk membicarakan terkait tenaga kerja yang ada di wilayah.
Karena kita biar bagaimanapun ingin kerjasama. Kita tidak ingin yang namanya ada permasalahan, tidak. Tapi bagaimana dalam kehidupan ini ada simbiosis mutualismenya, Mbak.